Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-9, wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal-qatil wal maqtul fin nar. Jikalau bertemu dua orang muslim dengan pedang keduanya, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh finnar, keduanya di dalam api neraka, atau diancam dengan api neraka. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh ini pantas dia masuk ke dalam api neraka, maka bagaimana orang yang dibunuh itu juga dia diancam dengan api neraka? Qala Rasulullah SAW bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia haris, dia tamak, dia betul-betul ingin membunuh saudaranya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan faedah juga yang berkaitan dengan niat, bahwasanya orang kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan dan dia betul-betul ada di dalam hatinya dan tetap ada niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut, lalu dia terhalang untuk melakukan kejahatan itu karena sebab tertentu, maka dia tetap berdosa. Beda dengan seseorang kalau dia berniat melakukan sesuatu amalan, berniat untuk melakukan suatu keburukan atau kejahatan, lalu kemudian setelah itu dia urungkan karena dia sadar, mungkin karena dia insaf, karena dia menyesal, lalu kemudian dia tidak jadi melakukan itu setelah dia berniat untuk melakukannya, maka orang yang seperti ini dia akan diberikan pahala sempurna. Tapi orang yang terus menginginkan untuk melakukan perbuatan yang buruk, tetap ada niatnya untuk melakukan keburukan tersebut, tapi dia terhalang karena sebab tertentu, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kalau bertemu dua orang muslim yang dia bersaudara di dalam agama, dengan pedang keduanya dia ingin membunuh satu sama lain, niatnya satu sama lain ingin membunuh saudaranya yang lain dalam agama dia, ya, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya diancam dengan api neraka. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya pembunuhan di dalam Islam ini termasuk dosa besar, dan bukan dia menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Perbuatan dosa besar yang diancam dengan neraka, kejahatan yang besar yang diancam dengan neraka, tetapi tidak mengeluarkan seseorang itu dari Islam, tapi dia kejahatan yang besar. Jadi tidak menjadikan dia keluar dari Islam, dan bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, tetapi dia dosa besar yang dia kejahatan besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Dan tidak diragukan kelak di akhirat orang yang terbunuh akan menuntut apa yang dilakukan oleh orang yang membunuh dirinya. Kemudian hadis ini menunjukkan faedah bahwasanya orang yang berazam atau berniat untuk melakukan maksiat dengan hatinya, kemudian dia menetapkan, dia betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan hal tersebut,
dan dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia bisa mencapai keburukan yang dia inginkan atau dia niatkan tersebut. Maka orang seperti ini dia mendapatkan uqubah atau ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertaubat, selama dia tidak menyesali atau dia mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Walaupun di akhirat kelak pelaku dosa besar atau orang-orang yang melakukan kejahatan selama dia ada iman dan Islam, maka walaupun dia tidak bertaubat dalam artian tidak menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, selama ada iman dan Islam pada dirinya, maka dia berada pada masyiah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Boleh jadi Allah mengampuni dia dan dosa-dosanya, kemudian boleh jadi Allah mengazabnya, tetapi dia diazab di api neraka, tetapi dia tidak kekal di dalamnya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bahwasanya dia tetap terhitung sebagai dosa dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman tersebut. Tetapi di akhirat kelak dia tahtal masyiah, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak dia diampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia akan dikeluarkan dari neraka kalau selama dia ada iman dan Islam yang ada di dalam hatinya. Kemudian hadis ini juga memberikan peringatan yang keras untuk tidak terjadinya peperangan saudara di antara kaum muslimin. Oleh karena itu setiap muslim harus berhati-hati tentang darah saudara kita yang muslim. Kita harus justru membela saudara kita yang muslim, menjaga mereka, menjaga kehormatan mereka, tidak menumpahkan darah mereka, tidak menzalimi harta benda mereka. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan tentang larangan peperangan di antara kaum muslimin. Bahkan seorang muslim dilarang untuk menzalimi dan membunuh orang non-muslim dengan kezaliman, ya. Bahkan itu ada ancamannya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Seorang non-muslim atau kafir yang berada di dalam zimmah perlindungan kaum muslimin, maka tidak boleh dia disakiti, tidak boleh dia diperangi, karena mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian dengan penguasa muslim. Seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir atau non-muslim yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian dengan penguasa muslim, maka orang yang membunuh ini dia tidak akan mencium aroma surga, tidak akan mencium bau surga. Dan ini ancaman yang keras. Kalau seorang muslim dia tidak boleh membunuh orang non-muslim atau orang yang kafir yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin, yang bukan pada peperangan atau medan jihad, dia diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang besar seperti itu, maka bagaimana kalau seorang muslim membunuh saudaranya sendiri, membunuh saudaranya yang seiman, membunuh saudaranya yang muslim secara zalim, waliyadzubillah. Ya, maka ini merupakan kejahatan besar, dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang larangan berperang di antara sesama muslim atau berperang karena masalah dunia, atau berselisih karena masalah dunia, bukan karena misalnya membela diri. Karena orang yang kalau dia membela diri, membela hartanya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid, seperti kita sebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Seorang yang terbunuh karena membela dirinya dari kezaliman orang, maka dia mati syahid. Waliyadzubillah. Tiba-tiba ada orang yang jahat kemudian ingin membunuh dia tanpa dosa, tanpa sebab dan sebagainya, kemudian dia terbunuh, maka orang yang membela diri
kemudian dia terbunuh karena pembelaan dirinya, maka dia mati syahid. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana kalau orang yang terbunuh itu orang yang ingin membunuhnya dengan kezaliman? Kalau orang yang zalim itu yang mau membunuhnya, dia yang terbunuh kemudian karena pembelaan orang yang mau dibunuh, maka dia orang yang terbunuh karena berbuat zalim, karena dia menyerang saudaranya muslim, lalu kemudian yang terbunuh, maka dia diancam dengan api neraka. Sedangkan kalau orang yang dizalimi, orang yang diserang di rumahnya, orang yang diserang karena ingin dibegal dan sebagainya, lalu kemudian dia terbunuh karena membela dirinya, dia terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Seperti orang yang mendapatkan pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu adalah merupakan dosa besar. Karena di antara ciri-ciri dosa besar itu kata para ulama bahwa perbuatan dosa yang dilakukan itu diancam dengan api neraka. Jadi kalau ada amalan yang warid di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW diancam pelakunya dengan masuk ke dalam api neraka atau diazab di api neraka, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah salah satu ciri daripada dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwasanya dia adalah dosa-dosa tergolong dalam dosa-dosa besar. Kemudian kalau orang itu di atas iman, di atas Islam, kemudian dia melakukan perbuatan dosa besar, maka kelak di akhirat dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada kehendak Allah. Dia boleh jadi diampuni oleh Allah dosa-dosanya, perbuatan yang dia lakukan, kecuali yang berkaitan dengan hak anak Adam, maka dia akan dikisas di akhirat yang berkaitan dengan harta benda, yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, maka itu dia akan diselesaikan di akhirat nanti. Ya. Kemudian kalau itu berkaitan dengan dosa-dosa kepada Allah, maka kalau dia memiliki dosa yang sangat banyak, maka dia selama dia masih muslim, selama dia mukmin, selama dia beriman, masih ada iman di dalam hatinya, maka dia bergantung kepada masyiah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni dia, maka dia akan diampuni karena iman yang ada pada dirinya. Dan Allah kalau berkehendak mengazab dia karena dosa-dosanya yang banyak, dan dia akan diazab, dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Maka itu usatul mu'minin, orang-orang yang maksiat, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, kalaupun diazab oleh Allah, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Lalu kemudian dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, dan sebelumnya dia dibersihkan di yang disebut dengan Nahrul Hayah, yaitu sungai kehidupan, yang kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kalau dia masih beriman, walaupun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak seperti orang-orang yang kafir yang mati di atas kekufuran, maka dia akan kekal di dalam neraka karena kekufurannya tersebut. Oleh karena itu hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari api neraka, dari azab neraka, dan agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan lalu dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang, dan tidaklah kehidupan dunia ini
melainkan dia perhiasan yang menipu. Artinya kehidupan dunia ini adalah tipuan yang sebentar, pasti orang akan meninggalkannya dan dia pasti akan kembali kepada Allah, dan kelak di akhirat masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan, dan semoga Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjauhkan dari diri kita dan kaum muslimin keburukan yang berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan agama kita dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita selalu di atas kebaikan, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.